Ya syabab, bayangkan apa yang ana ceritakan ini. Ada sekelompok orang di sebuah desa yang tiba-tiba menjadi buta. Tiba-tiba tidak bisa melihat apapun. Mereka ingin melangkah, berjalan ke rumahnya, ingin bergerak, ingin lari, ingin kabur. Mereka tidak bisa jalan sama sekali. Kemudian teman-teman, tiba-tiba turun hujan. Tetapi bukan hujan air yang membawa rahmat, tetapi hujan batu sijil yang setiap batunya itu ada nama orang yang akan dibunuh oleh hujan tersebut. Mereka itu teman-teman adalah warga desa Sadum, kaum Sayyidina Lut. Mereka itu homo, orang-orang yang melakukan dosa hubungan sesama jenis secara terang-terangan. Tahu nggak teman-teman bahwa ada beberapa orang di desa tersebut yang tidak homo, yang tidak LGBT, tetapi mereka ikut kena azab juga. Kira-kira kenapa ya? Ceritanya teman-teman mulai dari seorang raja namanya Namrud. Namrud itu bisa dikatakan raja terbesar, raja terkuat setelah tufan Nabi Nuh. Raja yang tidak bisa dikalahkan pada zamannya. Dia bisa membuat negaranya, Babilonia itu sangat aman teman-teman. Teknologinya sangat canggih pada zamannya. Tetapi itu semuanya percuma karena dia menolak dakwah tauhid, dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya dengan cara yang sangat hina. Ada nyamuk yang sangat kecil masuk dari telangannya ke dalam otaknya, ke dalam kepalanya, sampai dia tidak bisa tidur dan pusing terus teman-teman. Diceritakan dalam beberapa referensi bahwa supaya dia bisa tidur, dia harus dipukul oleh hamba sahayannya pakai sepatu beberapa kali di kepalanya, baru nyamuknya diam, baru dia bisa tidur. Yang pasti teman-teman, dia meninggal dunia sebagaimana manusia lain, tapi setelah bertahun-tahun disiksa oleh nyamuk yang sangat kecil. Walaupun dia raja yang kafir, tetapi dia ada kelebihan. Dia berhasil bikin dunia itu aman sekali teman-teman. 100% aman. Orang keluar dari kota ke kota, tidak ada yang namanya perampok, tidak ada yang namanya orang mengganggu dan mencuri barang orang lain. Tapi setelah dia meninggal dunia teman-teman, semua orang itu kayak lepas. Orang-orang mulai tidak taat hukum. Dunia mulai tidak aman, khususnya area Timur Tengah itu teman-teman. Keruntuhan kerajaannya atau keruntuhan kepemimpinannya membuat kekosongan yang luar biasa di dunia. Dunia dan kota, desa mulai sangat tidak aman. Mulai ada kasus-kasus orang dibunuh, diculik, diperkosa, dan lain-lain. Bahkan teman-teman, di zamannya itu ada beberapa desa yang terkenal dengan makan daging manusia. Jadi mereka itu keluar dari dosanya, lihat ada orang yang di jalan yang lagi safar, diculik, kemudian dimasak, kemudian dimakan. Makanya teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk keluar dari Irak, untuk hijrah bersama orang-orang yang beriman di Irak. Hijrah ke Baitul Maqdis. Ketika teman-teman dengar kata orang-orang beriman, jangan mengira kalau ini banyak teman-teman. Orang-orang beriman di zamannya itu cuma 3. Nabi Ibrahim, istrinya, dan keponakannya. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Academy. Mereka keluar dari Irak, jalan kaki, kemudian di tengah perjalanan terjadi peristiwa yang besar teman-teman. Keponakan Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diutus menjadi nabi dan dia diutus untuk pergi ke sebuah desa namanya Sadum. Dia kaget teman-teman ketika mendengar nama Sadum. Karena Sadum itu terkenal isinya bukan hanya orang jahat teman-teman, tetapi terkenal dengan warga yang paling jahat di Timur Tengah dan sekitar Laut Mati teman-teman. Mereka hobi melakukan dosa-dosa besar. Tapi karena ini perintah Allah, maka keponakan Nabi Ibrahim menjalankan. Siapa keponakan Nabi Ibrahim? Beliau adalah Nabi Lut teman-teman. Jadi mereka pisah di tengah perjalanan. Nabi Ibrahim lanjut ke Palestina, Nabi Lut pergi ke Sadum. Sadum itu tempatnya di Yordania sekarang, dekat dengan Palestina juga teman-teman.
Tetapi ketika Nabi Lut pertama kali masuk desa Sadum, dan beliau ini orang asing, bukan warga asli desanya. Ketika pertama kali masuk desa Sadum, Nabi Lut melihat sebuah pemandangan yang aneh sekali, berat sekali, bahkan dengan ukuran zaman kita ini berat teman-teman. Beliau melihat beberapa pria di desa Sadum itu melakukan semacam, mohon maaf sekali teman-teman, pesta hubungan sesama jenis secara terang-terangan di tengah perjalanan, di tempat yang di jalan itu mirip pos ronda gitu. Mereka duduk di sana dan hubungan mereka di sana di tengah perjalanan di depan semua orang. Selain dosa homo atau dosa LGBT, mereka terkenal juga sebagai perampok, pemerkosa, dan banyak hal yang lain. Hobi mereka itu keluar dari desanya untuk menculik orang, memerkosa dia, mencuri barangnya, atau bahkan jika ada tamu yang salah masuk desanya, mereka culik dan melakukan hal-hal yang sama. Bayangkan teman-teman posisi Nabi Lut. Bagaimana caranya mendakwahi orang yang fitrahnya sudah rusak. Kalau mendakwahi orang yang fitrahnya masih bersih, itu sangat mudah teman-teman. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, itu luar biasa sulitnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, mereka tidak berani mengganggu Nabi Lut sendiri. Kenapa? Karena dia seorang Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan rasa takut di hati mereka terhadap Nabi Lut. Dan Nabi Lut teman-teman mulai fase dakwah sirriyah. Mulai bersosialisasi dengan warga desa, mulai bekerja, mulai mencari nafkah, bahkan menikahi salah satu putri desa tersebut. Selama masa dakwah sirriyah, tugas Nabi Lut hanya nunggu di perbatasan desanya. Jika ada orang yang mau masuk desanya atau ada kafilah yang menyasar ke desa ini, Nabi Lut kasih peringatan, kalian jangan masuk ke sini karena desa ini bahaya. Atau kalau ada tamu yang benar-benar terlanjur masuk desanya, Nabi Lut menerima dia di rumahnya sendiri sebelum dilihat oleh warga desa Sadum. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dakwah sekarang harus jahriyah, harus terang-terangan. Maka teman-teman, suatu hari ketika Nabi Lut pulang ke rumahnya, Nabi Lut melihat pemandangan yang biasa yang setiap hari. Ada sekitar 15 pria yang duduk di jalan umum. Kali ini bukan di pos ronda gitu, ini benar-benar di tengah perjalanan. Mereka lagi melakukan hubungan sesama jenis di tengah perjalanan. Maka Nabi Lut pertama kali memutuskan untuk menegur mereka atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut mengatakan, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha ahadun minal alamin." Kalian benar-benar melakukan dosa keji ini yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat yang sebelum kalian. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian berhubungan dengan laki-laki untuk melampiaskan syahwat dan kalian meninggalkan perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Yang ana ingin teman-teman bayangkan itu adalah reaksi warga desa Sadum. Mereka pertama kali seumur hidupnya mendengar kata-kata seperti itu. Pertama kali ditegur. Pertama kali dapat tausiah seperti itu. Makanya Nabi Lut langsung menyampaikan kepada mereka, "Inni lakum rasulun amin." Saya adalah rasul, utusan Allah bagi kalian untuk menyampaikan kalimat yang jujur bagi kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan ikuti apa yang saya katakan supaya kalian selamat. Maka teman-teman, tiba-tiba orang-orang yang lagi duduk itu yang tadi melakukan hubungan sesama jenis, mereka mulai berdiri, bayangkan, dalam keadaan telanjang, dan mereka mulai marahi Nabi Lut. Kata mereka, "Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin." Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti berkata-kata seperti itu yang tidak baik itu, kami akan mengusir kamu dari sini. Subhanallah. Mereka teman-teman mengancam Nabi Lut akan diusir dari desa, seolah-olah ini sesuatu yang buruk misalnya. Diusir dari desa seperti itu sebenarnya itu hal yang baik teman-teman. Maka teman-teman, hari berikutnya lewat dan beberapa minggu, beberapa bulan lewat dan Nabi Lut mendakwahi mereka setiap hari sampai suatu hari teman-teman mereka marah besar lagi kepada Nabi Lut dan mereka berkata, "Akhriju ala Lutin min qaryatikum
innahum unasun yatatahharun, usirlah keluarga Lut dari desa kalian, mereka adalah orang-orang yang ingin hidup bersih. Dalam tanda kutip teman-teman, sok suci, sok tanpa dosa, dan lain-lain dengan hal-hal yang masih disampaikan sampai hari ini. Dan yang lebih bahaya lagi teman-teman, mereka secara resmi melarang Nabi Lut untuk menerima tamu lagi di rumahnya. Jadi kan salah satu cara Nabi Lut berdakwah itu, kalau ada orang yang nyasar masuk desa ini, Nabi Lut menerimanya di rumah untuk menjaganya dari orang-orang jahat yang di desa Sadum. Mereka sampaikan ke Nabi Lut, kami tahu Anda menerima tamu di rumah, kami tidak bisa menculik tamu yang masuk ke desa ini gara-gara kamu, maka kamu mulai sekarang dilarang untuk menerima tamu di rumah. Bahkan suatu hari teman-teman, mereka marahi Nabi Lut lagi sambil mengatakan, datangkan azab dari langit jika kamu jujur dan benar. Ini bukti teman-teman bahwa fitrahnya sudah rusak. Kenapa? Karena kaum-kaum lain yang fitrahnya masih tidak rusak total, biasanya mereka mengatakan datangkan mukjizat dari langit. Tapi mereka ini fitrahnya sudah rusak total karena LGBT, karena homoseksual ini. Maka mereka mengatakan datangkan azab dari langit jika kamu jujur. Maka Nabi Lut teman-teman hanya berdoa, Rabbin surni alal qawmil mufsidin, ya Allah kasih saya kemenangan atas orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Sampai teman-teman terjadi hal yang sangat bahaya. Suatu hari pas Nabi Lut lagi duduk di rumahnya, putri Nabi Lut masuk rumah, terus nafasnya agak susah, kayak habis lari. Kata putri Nabi Lut, ada 3 atau beberapa pemuda yang ganteng sekali yang ada di perbatasan desa ini. Sepertinya mereka salah jalan. Mereka kemungkinan besar mau masuk desa ini. Kalau mereka dilihat oleh warga desa, mereka akan diculik, dicuri barangnya, dan diperkosa. Apa yang kami harus lakukan, wahai ayahku? Kondisi Nabi Lut sekarang tidak mudah teman-teman. Karena Nabi Lut sekarang dilarang oleh warga desa untuk menerima tamu di rumahnya. Jika Nabi Lut menerima tamu, warga desa akan datang dan mungkin membunuh Nabi Lut, istrinya, dan anaknya teman-teman. Di waktu yang sama, kalau Nabi Lut membiarkan pemuda-pemuda itu di perbatasan kota, pasti mereka akan diculik oleh warga desa. Dan mereka akan diperkosa, dan mereka akan diculik barangnya, dan diambil barangnya, dan mungkin mereka akan dibunuh. Jadi sekarang ada pilihan yang sangat berat. Tapi Nabi Lut memutuskan untuk menerima pemuda-pemuda itu di dalam rumahnya apa adanya. Apapun yang terjadi, Nabi Lut siap menerima. Nabi Lut menerima mereka dari pagi hari sampai sore. Warga desa tidak ada yang tahu kalau di rumah Nabi Lut ada tamu. Sampai tiba-tiba teman-teman ada yang membongkar rahasia ini. Tiba-tiba warga desa sudah tahu bahwa ada tamu di rumah Nabi Lut. Warga desa banyak sekali, ratusan orang kelilingi Nabi Lut dan tamunya di dalam rumah. Mereka minta Nabi Lut untuk menyerahkan tamu itu kepada mereka supaya mereka memperkosanya. Makanya Nabi Lut mengatakan kepada mereka, ya qaumi haula'i banati, wahai kaummu, ini adalah anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah mempermalukanku terhadap tamuku. Tidakkah di antara kalian ada seorang laki-laki yang berakal? Maksudnya, jika kalian memang mau berhubungan badan, kenapa nggak sama perempuan saja? Bukan maksudnya perempuannya sendiri atau anaknya sendiri. Perempuan secara umum. Kenapa nggak sama perempuan saja? Kenapa harus menyimpang? Kenapa harus aneh? Maka mereka teman-teman menjawab dengan jawaban yang sangat kurang ajar. Mohon maaf. Kata mereka, sungguh engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap anak-anak perempuanmu. Dan engkau benar-benar mengetahui apa yang kami inginkan. Maksud mereka, cepat wahai Lut, serahkan tamumu supaya kami melakukan perbuatan keji itu bersama mereka. Kondisi sangat sulit teman-teman. Nabi Lut berpikir, berdoa, apa yang harus dilakukan sekarang sampai solusi itu datang dari tamunya sendiri. Ternyata tamunya bukan manusia teman-teman. Ternyata tamu Nabi Lut adalah malaikat yang habis pulang dari Baitul Maqdis
mengunjungi Nabi Ibrahim, memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa istrinya Hajar hamil. Kemudian mereka pergi ke rumah Nabi Lut untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada Nabi Lut. Kata mereka, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat menjangkaumu. Orang Sadum itu tidak akan dapat menyakitimu. Maka pergilah pada akhir malam dengan membawa keluargamu. Dan jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang." Nanti Ana jelaskan kenapa nggak boleh menoleh ke belakang. Kecuali istrimu. Istrimu jangan dibawa. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang menimpa mereka. Waktu azab yang dijanjikan itu adalah waktu pagi. Bukanlah pagi itu sudah dekat, wahai Lut. Wah, ternyata teman-teman, selama ini yang membongkar rahasia rumah tangga Nabi Lut adalah istrinya sendiri. Ternyata selama ini teman-teman, istri Nabi Lut tidak suka dan tidak setuju dan tidak mensupport dakwah Nabi Lut. Ternyata teman-teman, istri Nabi Lut tidak menolak LGBT. Dia perempuan, dia tidak pelaku LGBT. Tetapi dia tidak menolaknya dengan hatinya. Ternyata dia menerima hubungan sesama jenis. Katanya, asal suka sama suka, bukan urusan saya. Maka teman-teman, di waktu itu, para malaikat yang ada di rumah Nabi Lut membuka pintunya sedikit. Di waktu yang sama ketika membuka pintunya, malaikat Jibril pukul mereka, warga desa itu, dengan tepi sayapnya. Alhasil apa? Pukulan tersebut bikin semua warga desa itu buta. Dalam beberapa referensi, beberapa riwayat, tempat mata mereka itu bahkan hilang, kosong. Tempat ini kosong. Mereka awalnya mengira bahwa Nabi Lut telah melakukan sihir terhadap mereka. Makanya mereka itu pulang ke rumahnya tidak bisa melihat, pulang ke rumahnya sambil mengancam Nabi Lut bahwa mereka akan datang besok lagi ke rumah Nabi Lut untuk mengambil tamu-tamu Nabi Lut. Bayangkan, sudah kena azab, sudah jadi buta, masih keras kepala dan masih mengancam Nabi Lut. Dan teman-teman, benar Nabi Lut keluar di akhir malam, tidak membawa istrinya yang menerima LGBT walaupun tidak melakukannya, dan mereka jalan jauh sekali tanpa menoleh ke belakang sesuai pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Lut melalui tamu-tamunya, teman-teman. Ketika sudah pagi, mereka jalan jauh-jauh sekali. Ketika sudah pagi, teman-teman, tiba-tiba mereka mendengar suara bom yang besar. Suara yang sangat besar. Walaupun mereka sudah jalan jauh, suaranya masih terdengar, teman-teman. Ternyata syabab, ini adalah azab Allah bagi warga Sadum. Warga Sadum hilang dari muka bumi ini. Perhatikan azabnya itu seperti apa. Maka ketika keputusan kami datang, kami membalikkan negeri kaum Sadum. Jadi desanya seperti ini, dibalikkan teman-teman. Khalas, hilang dari muka bumi. Terus dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar, yang bertubi-tubi, yang diberi tanda, diberi nama di sisi Tuhanmu, dan azab itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim, teman-teman. Desa-desa sekitar bangun di hari berikutnya, mana desa Sadum hilang dari muka bumi ini, teman-teman. Ya syabab, ana mau menyampaikan satu pesan saja. Sebentar lagi kajian ini selesai. Tolong dengarkan pesan ini dengan sangat tenang dan sangat fokus. Ini poin paling penting dari kajian hari ini. Teman-teman, homoseksual, LGBT, hubungan sesama jenis adalah dosa besar. Dosa besar yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterima. Tidak boleh ada toleransi terhadapnya. Supaya saya tidak disalahpahami, ana tidak mengatakan kita harus misalnya menyakiti pelaku dosa ini. Ana tidak mengatakan itu sama sekali. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti siapapun secara fisik. Tidak boleh. Bukan urusan kita, ini urusan hakim. Tetapi kita tidak boleh menormalisasi dosa LGBT, teman-teman. Teman-teman, orang-orang yang kena musibah dosa homoseksual ini dan LGBT itu bukan satu jenis. Ada 3 jenis, teman-teman, yang kena dosa ini. Harus dibedakan karena 3-tiganya berbeda.
Jenis yang pertama, orang yang kelihatannya normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia punya keinginan dan kebutuhan yang menyimpang. Dia kelihatannya normal, kelihatannya pria biasa atau wanita biasa, tetapi secara diam-diam dia punya hubungan sesama jenis dengan orang lain. Di dalam hatinya ada kecintaan terhadap sesama jenis. Dia melakukan dosa tersebut tetapi secara diam-diam. Untuk jenis pertama ini, ana hanya menyampaikan satu pesan. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Sangat mungkin dan insya Allah sangat mudah kembali ke jalan yang lurus. Yang penting, taubat, menyesal atas perbuatanmu, dan putus semua hubungan yang haram ini. Dan ana doakan antum dapat hidayah insya Allah yang dari jenis pertama ini. Ada jenis yang kedua teman-teman, yaitu pria yang agak feminim sedikit. Yang pakai pakaian perempuan, yang berbicara seperti perempuan, dia bercanda seperti perempuan, dan dia itu punya kecintaan terhadap sesama jenis juga. Dia pria, tapi agak feminim. Ini yang paling bahaya dan tidak boleh diterima sama sekali teman-teman. Kenapa paling bahaya? Karena gayanya lucu-lucu teman-teman. Karena gayanya sarkas teman-teman. Makanya orang-orang banyak yang mulai normalisasi keadaannya, mulai menerima dia karena dia lucu, karena dia bikin ketawa, karena dia seru. Bahkan teman-teman akhir-akhir ini, kadang-kadang kita melihat satu grup cewek-cewek yang jalan bersama. Full cewek. Mereka pakai jilbab. Mereka melaksanakan sholat. Kadang-kadang mereka aktif ngaji. Tetapi di antara gang ini, ada satu pria homo, satu pria feminim. Dia mengikuti cewek-cewek ini dimanapun mereka berada. Mereka, cewek-cewek ini yang berjilbab, yang muslimah, yang sholat, yang aktif ngaji, menerima pria tersebut di antara mereka. Menormalisasi apa yang dia lakukan. Secara tidak langsung menerima bahwa ada pria yang menyerupai wanita dan menunjukkan identitasnya sebagai gay secara terang-terangan. Dan ini bahaya, haram, sangat. Ana tidak mau menakutkan teman-teman. Tapi wallahi bahaya sekali. Menerima orang seperti ini di circle sendiri. Menormalisasikan maksiatnya. Jangan sampai seperti istri Nabi Lut. Yang tidak melakukan dosa LGBT. Sama sekali tidak melakukannya. Tetapi menormalisasi dosa tersebut teman-teman. Jenis yang ketiga teman-teman. Dan ini banyak orang yang tidak tahu bahwa jenis itu ada. Yang ketiga itu. Banyak yang tidak tahu bahwa jenis ketiga ini exist. Ada. Jenis ketiga ini adalah pria yang normal sekali, penampilannya normal, dia taat agama, dia ngaji, mungkin juga dia sudah umrah dan haji, mungkin juga sudah menikah dan sudah punya anak. Tetapi di dalam hatinya ada kecintaan terhadap sesama jenis. Tetapi dia tidak bermaksiat sama sekali, dia tidak menonton hal yang aneh, dia tidak punya hubungan sesama jenis sama sekali. Banyak sekali yang seperti ini di antara kita teman-teman. Dan hari ini ana mau sampaikan bahwa mereka sedang menjalani hidup yang sangat berat. Mereka ingin menjadi muslim yang taat. Mereka ingin menjadi normal. Mereka membenci apa yang mereka rasakan. Tetapi kadang-kadang tidak bisa kontrol. Jenis seperti ini teman-teman harus kita bantu teman-teman. Patut mendapatkan support dari kita sampai bisa berobat, karena LGBT itu ada obatnya teman-teman. Sampai bisa berobat dan menjadi normal lagi dan tidak ada keinginan yang menyimpang. Untuk jenis yang ketiga ini teman-teman, ana doakan semoga ketemu jalan yang tepat. Yang penting bersungguh-sungguh niat untuk mencari jalan hidayah insyaAllah. Teman-teman, pesan terakhir, jangan sampai seperti istri Nabi Lut, menormalisasi maksiat. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك